Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman, alhamdulillah amin. Di pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Mudah-mudahan kalian semua sekeluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya gadis. Jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun, selalu berolahraga, serta menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi. Oke teman? Nah, Bu Eva tak bosan mengingatkan kalian walau di rumah saja tetap rajin sholat duha serta sholat lima waktunya ya teman, dan jangan lupa selalu membantu orang tua. Oke, pembelajaran pertama yaitu tematik. Kalian bisa buka bukunya di halaman 47 teman. Di situ ada materi tentang hubungan unsur geografis dengan penduduk yang ada di negara ASEAN. Nah, seperti yang kita tahu bahwa negara-negara Asia Tenggara itu berdekatan teman. Jadi di situ dibentuklah sebuah organisasi yang mengumpulkan negara-negara yang bertetangga. Nah, dibentuklah ASEAN. Oke teman. Nah, Indonesia ini termasuk salah satu negara ASEAN. Nah, Indonesia mempunyai negara-negara tetangga yang berdekatan. Nah, misalnya yaitu Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Nah, itu adalah negara-negara tetangga yang ada di dekat Indonesia. Nah, di sini unsur geografis itu mempengaruhi tempat kependudukannya, teman. Jadi, apa yang pengaruhinya? Contohnya seperti mata pencahariannya, budayanya, sosialnya, pokoknya itu sama. Jadi, negara-negara tetangga yang ada di ASEAN dengan kita itu hampir kesamaannya itu hampir banyak gitu. Jadi semuanya itu hampir punya kemiripan dan punya kesamaannya dari berbagai macam budaya, mata pencaharian, dan sosialnya itu hampir mirip. Nah itu ya teman, disebutnya unsur geografis, dan setiap negara itu mempunyai letak wilayah yang berbeda-beda teman. Oke? Kemudian unsur geografis. Nah unsur geografis itu adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Nah, di sini meliputi contohnya bentang alam, ada letak, ada luas, ada batas, dan ada iklim. Itu contohnya. Nah, berikut Bu Eva akan menampilkan gambar-gambar yang tentang bentang alam yang ada di negara-negara ASEAN. Oke teman, disimak ya dan diperhatikan dengan baik. Nah, oke teman, di sini pengertian unsur geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Nah, di sini unsur geografis merupakan salah satu objek geografis. Objek geografis di sini digolongkan menjadi dua, yaitu objek geografis fisik dan objek geografis non-fisik. Nah, di sini objek geografis fisik antara lain seperti bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Yang adapun objek geografis non-fisik adalah keadaan penduduk dan aktivitasnya. Nah, oke teman, di sini ada bentang alam negara-negara anggota ASEAN. Apa saja di sini kita bisa lihat? Nah, apa yang dimaksud bentang alam? Bentang alam adalah keadaan umum tentang suatu wilayah. Nah, perhatikan peta yang Bu Eva sampaikan di sini ya. Nah, ini adalah peta negara-negara yang ada di ASEAN ya teman. Nah, oke. Nah, oke teman, kalian bisa baca bukunya di halaman 49. Nah, di sini ada penjelasan bahwa negara ASEAN itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu dalam bentuk semenanjung dan dalam bentuk kepulauan. Nah, daerah yang menjadi bentuk semenanjung ini yaitu negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Ya, daerah wilayah yang berbentuk kepulauan yaitu Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, dan Singapura. Oke teman. Nah, negara-negara anggota ASEAN ini memiliki bentang alam daratan yang sangat bervariasi teman. Di sini contohnya ada pegunungan. Nah, secara geografis kawasan Asia Tenggara ini merupakan pertemuan pegunungan muda, Sirkum Pasifik, dan Sirkum Mediterania. Kalian bisa baca di halaman 49 ya teman. Yang selanjutnya yaitu dataran rendah. Nah, dataran rendah di Asia Tenggara tersebar di berbagai negara. Contohnya di Indonesia terdapat di wilayah timur Sumatera, pantai utara Jawa, wilayah selatan Papua, dan sekitarnya sungai-sungai besar yang mengalir di Indonesia. Nah, contohnya di sini seperti persawahan ya. Dan selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi di kawasan Asia Tenggara ini antara lain dataran tinggi Bandung, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Gayo di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu sungai dan danau. Nah, sungai dan danau
Yang utama di kawasan Asia Tenggara yaitu contohnya Sungai Kapuas. Nah, Sungai Kapuas, Sungai Musi, Sungai Salwen, dan lain sebagainya. Oke, kalian bisa lanjutkan baca di situ. Letak suatu wilayah dapat ditinjau secara astronomis dan geografis. Nah, letak astronomis di sini yaitu letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Adapun letak geografisnya adalah letak yang didasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Nah, letak astronomis Asia Tenggara di sini adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, letak geografisnya yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Nah, yang kedua Laut Cina Selatan di utara. Yang ketiga Samudra Pasifik di timur. Nah, luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya adalah kurang lebih 4.511.167 km persegi. Itu ya, teman. Oke. Selanjutnya, iklim. Nah, iklim ini merupakan salah satu unsur geografis. Nah, apa itu iklim? Iklim yaitu keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Nah, itu teman, kalian bisa baca di sini tentang iklim selanjutnya ya. Oke, semuanya bisa dipahami. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.